Shalom, jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada ucapan yang sangat terkenal dari seorang penyair Lebanon yang bernama Khalil Gibran. Beliau mengatakan, bila di pagi hari saudara menerima malaikat sukacita di ruang tamu saudara, sadarlah bahwa di kamar tidur saudara sudah menanti malaikat penderitaan. Dan ini sebenarnya suatu simbol, suatu mewakili dari satu pemahaman bahwa hidup ini adalah permainan antara sukacita dan duka cita. Dan itu berjalan beriringan. Sehingga misalnya pepatah dari budaya mengatakan hidup ini seperti roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah kena lumpur. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghindari fakta kenyataan bahwa setiap orang akan mengalami duka cita dan sukacita secara bergantian. Saya mencoba menjelajahi dari mana asal pendapat ini karena ini sangat populer dan juga umumnya masyarakat budaya memakai ini. Saya tidak mendapat, tapi saya menduga ini berasal dari takdir Hinduisme dan kita banyak menerimanya. Lalu ada juga pemahaman lain yang lebih ekstrem dari ini. Ini biasanya dianut oleh mereka yang disebut dengan kaum nihilis atau epikureanism atau orang eksistensialisme. Mereka mengatakan bahwa hidup ini adalah penderitaan. Oleh karena itu, ungkapan yang juga terkenal dari kelompok ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mati muda. Dan yang paling berbahagia ialah orang yang tidak pernah dilahirkan karena tidak akan mengalami penderitaan. Dan orang yang paling malang ialah orang yang hidup lanjut usia karena dia akan mengalami begitu banyak penderitaan dalam kehidupannya. Dari mana pendapat ini berasal? Maka mereka memahaminya dari kitab pengkhotbah, tetapi dari sudut pandang yang tertentu, sehingga kemudian mereka simpulkan hidup ini semua adalah kesia-siaan. Padahal saya berulang-ulang membaca kitab pengkhotbah, maka kitab pengkhotbah itu sebenarnya intinya mengatakan demikian. Sekaya-kayanya seseorang, sepopuler-populernya seseorang, sejaya-jayanya seseorang, kalau dia hidup bukan untuk Tuhan, maka semua sia-sia berakhir pada saat kematian. Tetapi sekecil-kecilnya pun seseorang, sekecil-kecilnya pun yang diperbuat oleh seseorang, kalau orang itu melakukannya kepada Tuhan, maka itu sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti. Jadi sebenarnya itulah inti dari kitab pengkhotbah yang tujuannya adalah menunjukkan betapa rentannya seorang manusia. Betapa tidak berkuasanya manusia atas dirinya dan atas hari depannya. Semua tergantung kepada kemurahan Tuhan. Oleh karena itulah, maka kemudian ini menjadi tema kita di tengah-tengah gereja kita dari pengkhotbah 12 ayat 13. Takutlah akan Tuhan dan taatilah perintahnya. Kalau ini kita lakukan, maka sebenarnya kita berada pada jalan Tuhan dan dengan demikian jalan Tuhan ini akan menuntun kita kepada kebaikan. Oleh karena itulah, dari dua pendapat ini, apakah pendapat firman Tuhan? Apakah hidup ini bergelombang? Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, dan kita harus menerima semuanya tanpa bisa mengelak. Atau hidup ini adalah penderitaan dan tidak ada kebahagiaan sedikit pun di dalamnya. Sehingga malanglah orang yang hidup. Dan lebih baiklah orang sebenarnya tidak hidup. Yang mana yang Tuhan ajarkan kepada kita? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar dari beberapa bagian firman Tuhan yang menunjukkan apa ajaran Tuhan untuk kehidupan
orang yang percaya kepadanya. Yang pertama mari kita lihat dari Yosua pasal 14 ayat 8. Yosua pasal 14 ayat 8, saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dan inilah kemudian yang menjadi tema ulang tahun gereja kita yang ke-16, tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya apa yang disampaikan oleh Yosua tadi? Maka kita kemudian sudah belajar dalam minggu-minggu ini dalam persekutuan sektor kita, bahwa yang masuk ke tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham dan kepada bangsa Israel, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, yaitu negeri Kanaan, hanya 2 orang saja yang mula-mula berangkat dari Mesir, yaitu Kaleb dan Yosua. Sedangkan yang lainnya semuanya mati di padang gurun. Termasuk Musa juga tidak bisa ikut. Apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Yosua ini? Yang disampaikan oleh Yosua ingin mengatakan bahwa kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Tidak akan berlaku hukum yang mengatakan hidup ini bergantian susah dan senang. Kalau kita tetap setia, maka Tuhan akan terus memberkati kita. Tetapi kemudian mari kita belajar dari sejarah bangsa Israel. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan itu pada masa Yosua, mereka setia dan firman Tuhan katakan, mereka semua diberkati. Hasil ladang mereka berlimpah-limpah, keluarga mereka bersukacita. Tetapi hidup tidak berhenti sampai di situ. Setelah Yosua mangkat, setelah Yosua mati, maka firman Tuhan katakan, bangsa itu berubah menjadi tidak setia. Dan ketika tidak setia itulah, maka mereka jatuh ke dalam keadaan hidup, keadaan yang menyengsarakan dan menyusahkan. Dan ketika mereka sangat susah dijajah oleh bangsa lain, mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan kemudian menolong mereka. Sehingga mereka kemudian memiliki seorang pemimpin yang membebaskan mereka dari penjajah mereka. Tetapi setelah mereka senang, mereka jatuh lagi ke dalam ketidaksetiaan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sengaja memang membuat sebentar mereka senang, setelah itu menyiapkan kesusahan untuk mereka? Atau pada waktu mereka senang, mereka tidak bisa tetap setia agar kesenangan itu berlaku terus bagi mereka? Maka menurut saya, bukan Tuhan yang menentukan mereka untuk susah, melainkan mereka sendirilah ketika senang tidak bisa tetap setia. Dan itulah persoalan kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita setia, saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita. Tidak mungkin kalau kita disuruh setia, tapi upahnya adalah kesusahan. Saya kira tidak mungkin. Kalau kita disuruh setia karena Tuhan ingin memberikan berkat-Nya yang membuat kita bahagia. Bagian kedua yang saya ingin ajak, yang beberapa hari yang lalu saya bagikan dan sangat berkesan bagi saya, nasihat Raja Daud kepada anaknya yang tertulis dalam 1 Raja pasal 2. Kita lihat firman Tuhan 1 Raja pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Dari seorang yang kaya akan pengalaman hidup, dari seorang yang begitu menyenangkan hati Tuhan, berkata kepada anaknya yang masih muda, yang baru menjabat sebagai Raja Israel, inilah firman Tuhan. Aku ini akan menempuh segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ayat 3.
lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Daud? Saya kira jelas bahwa kalau Salomo setia, Salomo akan tetap diberkati, kerajaan itu akan tetap diberkati, Salomo sampai kepada anaknya akan tetap diberkati, tidak akan dituntun ke dalam kesengsaraan, kehancuran, dan kejatuhan. Karena ada kata yang dipakai oleh Salomo yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu supaya engkau beruntung. Bagaimana supaya Salomo bisa beruntung? Yaitu kalau Salomo tetap setia kepada Tuhan. Maka kemudian kita bertanya, kalau di akhir usianya, Salomo kemudian bangkrut, Salomo kemudian menurut beberapa penafsir diasingkan, Salomo pada akhir hidupnya membuat kerajaan itu hampir pecah atau akan pecah. Salomo pada akhir hidupnya mengalami kesengsaraan yang demikian hebat. Maka pertanyaannya, apakah itu takdir yang Tuhan tentukan bagi Salomo? Bahwa ada senang, ada susah, dan dia harus terima itu. Atau Salomo mengalami kesusahan, penderitaan, dan kehancuran adalah karena dia tidak setia kepada Tuhan. Di 1 Raja pasal 11, kita kemudian melihat bagaimana Salomo berpaling dari Tuhan kepada istri-istrinya dan kepada dewa-dewa yang disembah oleh istri-istrinya. Dan saya mempunyai jawaban, kejatuhan Salomo adalah akibat dia tidak setia. Kalau dia setia, dia akan terus termasyur, dia akan terus diberkati, dia akan terus beruntung dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saya dengan sangat hati-hati membaca kembali kitab suci, bahwa Tuhan tidak merancangkan hidup kita susah, senang, senang, susah secara bergantian. Kalau kita mengalami kesusahan, kehancuran, dan kejatuhan, itu bukan rancangan Tuhan. Karena pertanyaan dari orang-orang Israel kepada Tuhan, bahwa ketika mereka sudah di pembuangan Babilonia, mereka bilang, Tuhan sudah melupakan kami, Tuhan membiarkan kami terhina, Tuhan merancangkan ini bagi kami. Tapi Tuhan memberikan jawaban kepada mereka melalui Nabi Yeremia yang tertulis dalam surat Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Tuhan tegaskan kepada umat itu bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi mereka, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kalau mereka celaka, itu bukan rancangan Tuhan, melainkan akibat dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Esra, oleh Imam Esra, dan juga oleh Nehemia, oleh pemimpin-pemimpin mereka sebelum mereka pada masa Raja Quraisy kembali ke Israel, bahwa penyebab mereka terbuang adalah karena mereka melupakan Tuhan. Akibat mereka mengabaikan ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Dan inilah yang disampaikan kepada kita hari ini juga. Bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita tidak setia, bukan Tuhan yang merencanakan kita akan mengalami kehancuran dalam hidup kita. Tetapi akibat ketidaksetiaan kita itulah yang akan menuntun kita kepada kehancuran. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita lagi membaca satu ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang saya kira sangat luar biasa, yaitu dari Roma pasal 8. Kitab Roma pasal yang ke-8.
ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-37, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam bagian ini saya kira ada paradoks yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia mengalami begitu banyak penderitaan dalam kehidupannya. Begitu banyak mengalami kesusahan dan kesulitan. Tetapi apakah dia mengalami penderitaan dan apakah dia sudah terpisah dari kasih Allah atau terkutuk? Atau Tuhan biarkan dia mengalami penderitaan itu? Tidak. Dia mengatakan ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi iman mengalahkan kejadian. Rasul Paulus yakin sekali bahwa penderitaan-penderitaan yang dia alami itu bukan kemalangan, melainkan itu satu pengorbanan untuk kebaikan dan untuk keselamatan banyak orang. Sehingga dia melihat itu adalah bagian dari sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya kita makan ke BPK Divisi Langit lah di Caringin. Tentu kalau kita makan BPK ya tentu keluarkan uang lah ya 25.000 ya, 25.000. Lalu kita kemudian setelah selesai bersungut-sungut, tak boh Kang, tapi nggalarka 25.000. Apakah akan ada orang berkata seperti itu? Saya kira tidak. Yang akan kita ingat ialah enaknya makan itu. Dan kita tahu bahwa kalau kita makan tentu, kalau kita mendapatkan sesuatu ya tentu kita harus kehilangan sesuatu. Dan kita lupakan itu. Dan saya ingat ucapan seorang Polikarpus, seorang pendeta Uskup Smyrna pada abad kedua. Ketika dia diancam oleh gubernur untuk menyangkal imannya, dan kalau dia tidak menyangkal imannya, dia akan dihukum mati. Dia akan diterjang oleh binatang-binatang buas. Oleh karena itu dia dibujuk, dia diancam supaya dia menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang dia katakan? Itu yang bagi saya sangat menarik. Dia katakan begini, selama 86 tahun aku melayani Tuhan, sekalipun dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku saat ini mengecewakan dia dengan menyangkal dia? Saudara-saudara, itu pernyataan iman. 86 tahun dia mengikut Tuhan, dia simpulkan dia tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Barangkali kita kemudian bertanya, apa selama 86 tahun dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah kekurangan uang, dia tidak pernah dikecewakan orang, dia tidak pernah menderita? Tentu pernah. Tetapi mengapa dia katakan selama 86 tahun aku tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan? Saudara-saudara, saya percaya kepada Tuhan tanggal 4 Mei tahun 1985, itu kurang lebih sudah 36 tahun lah sekarang. Dan saya juga berkesimpulan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya, dia selalu baik kepada saya. Apakah saya tidak pernah kekurangan uang, tidak pernah sakit, tidak pernah takut? Tentu pernah. Tetapi kesimpulan saya ialah bahwa kalaupun saya mengalami sakit itu karena kesalahan saya, bukan karena Tuhan sengaja membuat saya mengalami kesusahan. Dan itu tidak saya kaitkan sebagai rancangan Tuhan atas saya. Kalau saya tetap setia kepada Tuhan, maka pastilah saya akan tetap dalam keadaan baik. Dan juga satu cara berpikir yang perlu kita pahami. Kemarin kami ke Jakarta, lihat anak-anak ya sambil santai lah. Dan kemudian ketika ke sana karena ban belakang mobil sudah mulai licin, maka tentu harus digantilah, kami ganti bannya, tentu harus diisi juga bahan bakar, harus diisi e-tol juga. Ya tentu ada uang keluar lah. Dan kemudian kami ke Jakarta, dan ketika pulang, ya tentu waktu ke sana 2 jam juga, pulangnya 2 jam juga, tentu ada kecapean lah. Tapi apakah itu yang dicatat? Waduh, uang keluar, ban ganti segala macam. Tidak, tentu yang dicatat ialah bisa berjumpa dengan anak-anak. Itu yang dicatat.
Dan kalaupun orang tanya, tentu ya berjumpa dengan anak-anak ya tentu senang. Tapi kan semua juga kita tahu bahwa di dalam kesenangan itu tentu ada sesuatu yang kita bayar. Tetapi apakah itu yang kita besarkan? Tentu tidak. Oleh karena itulah, dari contoh ini saya ingin menyimpulkan bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan terus diberkati. Dan saya mau ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi dari Rasul Paulus di akhir hidupnya. Apa yang dia simpulkan? Kalau Polikarpus tadi katakan Tuhan selalu setia dan memberkati dia, saya ingin mengajak kita dari Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara, ini klimaksnya. Jadi bukan naik turun. Klimaksnya ialah di akhir hidupnya karena dia memelihara iman, maka dia memperoleh mahkota kebenaran. Dan ini bukan hanya berlaku bagi Rasul Paulus, dia katakan berlaku bagi semua orang. Berlaku bagi kita juga, berlaku bagi gereja kita juga. Sehingga kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberkati kita. Akan terus menolong kita, akan terus memberikan sukacita, memberikan kemenangan, dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan kita teringat kembali kepada apa yang dituliskan oleh Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Sebanyak-banyaknya harta kita akan kita tinggalkan. Setinggi-tingginya jabatan kita akan kita tinggalkan, dan semua akan sia-sia kalau tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Kalau tidak pernah kita pergunakan harta kita persembahkan kepada Tuhan, kalau tidak pernah kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan, maka di akhir hidup kita semua akan sia-sia. Kenapa? Karena ketika kita harus dihakimi oleh Tuhan, memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan, maka tidak ada apapun yang kita perbuat bagi Tuhan, maka semua sia-sia. Tetapi sekecil apapun kita dipandang oleh dunia ini, tapi kalau kita membaktikan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan berarti, bermakna bagi Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita sudah 16 tahun. Persoalan kita sama seperti persoalan orang Israel. Dan juga persoalan gereja sepanjang zaman. Apa persoalannya? Persoalannya ialah apakah kita bisa tetap setia? Nah, itu pertanyaannya. Apakah kita bisa tetap setia kepada Tuhan? Sesuai dengan tema kita, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah kita bisa tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Itu yang tidak mudah. Gereja kita tentu dimulai dengan kegiatan, dimulai dengan pelayanan. Tetapi godaannya adalah sama seperti murid-murid. Ketika murid-murid bujuk ibunya untuk membujuk Tuhan. Tuhan, kalaulah nanti kerajaanmu datang, tolonglah supaya anakku ini bisa menjadi menteri. Satu menteri di sebelah kananmu, satu menteri di sebelah kirimu. Itu artinya apa, saudara-saudara? Artinya ialah kita sama seperti Raja Daud. Tidak mau lagi ikut perang, tapi mau senang-senang. Ya, itu bahaya. Saya pernah menerima satu surat dari seorang pemimpin gereja. Di bagian atas surat itu, kop surat lembaga itu, di sebelah kiri namanya, gelar-gelarnya, mantan-mantannya. Bekas ketua ini tingkat Asia, bekas ketua ini tingkat Asia Tenggara, bekas... Saya langsung menilai orang ini sudah sampai anti klimaks. Ya, kalau orang sudah sampai ke anti klimaks itu, dia tidak berbuat apa-apa, melainkan mencatat apa-apa tentang dirinya. Dan itu bahaya kita. Kalau kita sudah sampai di sana, nanti misalnya Pendeta Ginting,
Nah, kan ada murid-murid juga, pengalaman murid-murid itu ya, ketika melihat Tuhan dengan Elia. Lalu kemudian murid-murid bilang, Tuhan bagaimana kalau kami membuat monumen di sini? Itu Tuhan larang, karena monumen itu tanda perhentian. Dan kalau nanti pendeta Ginting kemudian bilang, ya tolonglah buat kop surat dengan foto saya, tolonglah supaya apapun yang dilakukan saya ada di sana, fotonya, gambarnya. Tolonglah supaya setiap surat saya ada tanda tangan. Entah anak sekolah minggu tiap kebaktian pun ada daftar hadirnya, diketahui oleh pendeta Ginting. Padahal pendeta Gintingnya tidak berbuat apa-apa. Itu tanda-tanda sudah pada sampai klimaks. Dan kalau sudah sampai klimaks, maka akan mulai anti klimaks turun ke bawah. Oleh karena itu kita semua harus hati-hati dengan 16 tahun ini. Teruslah kita bergiat melakukan kegiatan pelayanan dan jangan dulu ambil penghargaan. Penghargaan itu nanti sajalah ketika kita mengakhiri hidup kita, ya kemudian Tuhan datang memberkati kita. Dan saya bersyukurlah belum melihat tanda-tanda ini, tetapi saya tahu bahwa ini bisa terjadi karena di gereja lain bisa terjadi. Orang berebut jadi pendeta. Ya, saya pendeta, kalau bisa istri saya jadi pendeta juga. Barangkali dugaannya, kalau jadi pendeta, double barangkali nanti honornya. Nah, di gereja kita kan tidak ada begitu. Tapi bagi saya, itu klimaks di lembaga itu. Tanda klimaks di lembaga itu. Kalau bukan lagi kegiatan yang ditonjolkan dan menjadi kerinduan, tapi monumen-monumen atau legalitas-legalitas atau simbol-simbol, itu tanda klimaks. Dan kalau itu yang terjadi, maka kemunduran sudah ada di depan kita. Penderitaan sudah ada di depan kita. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan. Semua kita harus berjaga-jaga. Terutama hati-hati dengan pendetanya. Pendetanya harus diawasi. Kalau sudah mulai lihat tanda-tanda, bukan lagi bekerja, bukan lagi melayani, bukan lagi memberi, tapi sudah mulai mencari-cari pengakuan, nah itu saya kira sudah mulai tanda-tanda klimaks. Seperti Raja Daud tadi, tidak mau lagi perang, tapi mau kemenangan. Kalau itu yang terjadi, maka kesusahan di depan kita. Bukan Tuhan yang ngaturkan itu, tapi kita sendirilah yang memilihnya. Oleh karena itu, saya percaya kalau kita setia, kalau kita memegang teguh apa yang Tuhan perintahkan, keberuntungan di depan kita. Apa yang kita perbuat, Tuhan akan membuatnya berhasil. Asalkan kita dengan sepenuh hati terus melakukan berbakti kepada Tuhan. Tetapi, banyak pun yang kita peroleh. Panjang pun umur kita, tapi kalau tidak berguna bagi kerajaan Allah, semuanya itu adalah kesia-siaan. Kematian akan dipercepat juga bagi kita dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa pun dari Tuhan. Tapi kalau kita membuat hidup kita berguna bagi Tuhan, sekecil apapun bagi kerajaan Tuhan, maka kita berharap, kita beriman, Tuhan akan menepuk bahu kita dan mengatakan, hai hambaku yang setiawan, terimalah kerajaan ini sebagai upahmu. Itulah yang kita renungkan hari ini, kiranya semua kita membaca kembali firman Tuhan. Kalau saya salah, saya bisa dikoreksi, tapi saya yakin itu, bahwa Tuhan tidak tentukan takdir kita, pagi ini senang, siang nanti susah, seperti sudah menjadi satu ritme yang tidak bisa kita hindari, tidak. Yang Tuhan rancangkan ialah rancangan damai sejahtera. Bahkan Paulus sampai di akhir hidupnya lah klimaks, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan, Tuhan peliharakan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.